Gerak angkatan 9 dari SMKN 1 Terpadu Sinue. Terima kasih Bapak Ibu tersampaikan karena Bapak Ibu sudah termotivasi untuk memasuki ruangan ini. Sebelum saya mulai, saya meminta Bapak Ibu untuk tarik nafas, rileks, tenangkan pikirannya. Tarik nafas, rileks, tenangkan pikirannya. Lepaskan segala macam beban yang ada di pikiran Bapak Ibu. 5 menit kita rileks. Minta maaf, lepaskan dulu segala macam aktivitas. Kita rileks, tenangkan hati, rileks dan memikirkan kira-kira kita mau apa sekolahnya kita. Kita memikirkan sekolah yang bagaimana yang kita inginkan, kondisi yang bagaimana yang kita butuhkan di sekolah kita. Saya minta waktunya 2 menit. 2 menit sekarang 13.09 berarti 13.11 selesai. Tarik nafas, rileks, lepaskan segala macam beban sambil kita pikirkan, saya mau apakan sekolahnya kita mau apakan sekolahnya kita, rumah keduanya kita, tempat kita mencari nafkah hidupnya kita ini adalah di sekolah. Inilah tempat kerja kita, inilah tempat kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Lebih tenang, lebih rileks, kemudian pikirkan kita apakah ini sekolah ini, kita bagaimana sekolah yang bagaimana yang Bapak Ibu impikan. Mungkin sudah. Sebelum lanjut saya minta Bapak Ibu menuliskan satu kata, boleh satu kalimat sekolah yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Kita ajak pikirannya kita ajak emosinya kita ajak semua kontrol tubuhnya kita untuk menuliskan kira-kira saya memiliki sekolah seperti ini. Sekolah ini saya mau jadikan seperti ini. Ajak semua kontrol tubuh Bapak Ibu, rileks, lepaskan semua beban-beban. Saya rasa Bapak Ibu akan bisa. Oke, 1 menit. Setelah itu nanti kita TPM bersama di sini. Kita maunya seperti apa? Terima kasih, saya rasa cukup. Nanti disimpan saja dulu, nanti kita tempel bersama-sama kemudian kita tampung. Ternyata berdasarkan motivasi kontrol tubuh kita bisa mengeluarkan seperti ini. Kita bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Dan kata-kata itu keluar dari hati nurani dan pikiran kita. Tanpa adanya paksaan dari saya seperti itu. Jangan Bapak Ibu pikir karena ingin ini tulis saja apa yang terekspor di pikiran Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini saya akan berbagi tentang motivasi perilaku manusia. Ada 2 yang perlu yang saya sampaikan, yaitu 3 motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru. 3 motivasi perilaku manusia itu sebagai
kita ya. Contohnya saya ambil kita di sekolah ini. 3 motivasi yang kita lakukan untuk hadir di sekolah ini tepat waktu. Yang pertama, karena kita menghindari ketidaknyamanan. Betul tidak? Betul. Bapak Ibu. Kalau kita datang terlambat, otomatis kita tidak nyaman dengan pemimpin kita. Kita menemukan rasa tidak nyaman dengan teman sejawat kita. Bahkan dengan siswa pun kita merasa tidak nyaman. Itulah 3 motivasi tadi. Yang pertama, ketidaknyamanan. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya penghargaan atau imbalan. Imbalannya apa? Penghargaannya apa? Kalau dulu ada yang namanya apa ya? Kamu itu guru terrajin disiplin seperti itu. Kemudian itulah maksudnya itu caranya Bapak untuk supaya kita lebih termotivasi. Yang ketiga, untuk motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau kita sering terlambat, otomatis kita lama-lama akan ditegur oleh pimpinan. Kemudian kita sudah merasa sungkan, merasa tidak nyaman dengan rekan sejawat. Yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, menurut Bapak Ibu kira-kira selama ini motivasi mana yang paling menonjol di dalam diri kita sehingga kita itu lebih disiplin? Misal saya ambil contohnya diri kita saja ya di sekolah ini. Kira-kira yang bagaimana? Dari 3 motivasi tadi, menghindari ketidaknyamanan. Auto kita berbicara sebulan lalu ya, karena kita kehadiran pimpinan baru. 1 minggu kemarin kita refleksi dirinya kita, kira-kira saya datang sebelum jam 7 ini karena apa? Kalau saya pribadi otomatis saya menjawab menghindari ketidaknyamanan karena saya menghargai beliau yang baru bergabung di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain sama, mungkin saya rasa sama seperti itu karena 1 minggu kemarin kita itu kaget dengan situasi baru. Tapi sebenarnya motivasi yang sudah terbiasa melakukan hal-hal itu yang paling kita pertama kali itulah menghargai diri sendiri. Seperti itu. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan yang ada. Ada materinya ini, orang dalam motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Orang seperti apa apabila saya melakukannya? Misal saya menjadi apa kalau saya selalu datang terlambat? Olehnya kita itu belajar untuk menghargai diri sendiri. Ada refleksi di sini. Terlalu lama nanti waktunya kalau saya. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu sebagai bahan belajar kita bersama. Yang paling saya ingin sampaikan itu adalah posisi kontrol seorang guru. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Saya belajar di guru penggerak. Saya juga baru tahu karena sudah belajar ternyata posisi kontrol kita guru itu ada 5. Pada saat kapan kita melakukan penghukum? Pada saat kapan kita jadi penghukum? Pada saat kapan kita membuat merasa bersalah? Tanpa kita sadari, kita sebagai seorang guru kadang melakukan ini, menghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Kira-kira posisi kontrolnya kita sekarang ini di mana? Ada tiba-tiba gaya mengajar ya, model-model gaya mengajar ternyata banyak sekali dan sekian saja kita di sekolah ini banyak sekali gaya-gaya mengajar kita. Ada yang sedikit-sedikit menghukum, salah sedikit menghukum. Ada yang pembuat merasa bersalah. Saya pribadi saja, kayaknya posisi kontrol kelima ini pernah saya lakukan. Ada tanda kutip di dalamnya, ternyata di dalam
penghukum, pembuat merasa bersalah. Tanpa kita sadari kita, oh ini datang terlambat lagi, tiap hari terlambat. Jadi anak itu seakan dia merasa bersalah. Guru itu selalu menyalahkan kalau anak itu datang terlambat. Sedikit-sedikit kita langsung memberi hukuman tanpa adanya kesepakatan bersama. Hari ini dilakukan kesalahan, detik ini juga kita langsung hukum. Kemudian kapan kita bisa menjadi teman, pemantau dan manajer. Dari beberapa kita di sini pasti semua sudah kita lakukan. Tapi dalam tuntutan ada kurikulum merdeka, kemudian ada keberpihakan kepada murid. Ternyata posisi kontrol guru itu adalah di manajer. Apalagi kita di SMK, di SMA, usia anak-anak yang sudah tidak bisa ditekan lagi, usia anak-anak sudah ingin mengerjakan apa yang ada di benaknya kita. Jadi tugas kita sebagai seorang guru hanya meluruskan sedikit. Jangan sampai anak salah jalan, salah alur seperti itu. Kita hanya tinggal mendampingi, karena kita di SMK ini salah satu sudah tidak bisa lagi membentuk karakter. Anak ini sudah terbentuk karakternya dari lingkungan keluarga seperti itu. Tinggal tugasnya kita adalah mengasah sedikit. Istilahnya sudah ada jalan, tinggal kita bilang harus sedikit itu jalan biar kamu tidak salah jalur. Baru saja tadi saya pribadi juga merasa ini ya penghukum. Tanpa kita sadari kita sudah menekan jiwa anak dengan memberikan hukuman yang kita belum sepakati seperti itu. Bukan hukuman yang konsekuen, tapi kita membuat kesepakatan bersama. Jadi olehnya saya mengajak hari ini teman-teman sekalian, kita belajar membuat kesepakatan. Bisa diaplikasikan di setiap mata pelajaran. Nanti kalau masuk ke sebuah arti tadi saya sudah mengajak mereka membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nanti tinggal Bapak Ibu guru mata pelajaran lain bisa menambahkan keyakinan apa yang bisa ditanamkan di anak-anak. Ini sedikit saya tampilkan tentang hukuman tadi. Ternyata itu identitasnya gagal. Karena apa? Contohnya anak terlambat, hari ini terlambat dihukum. Besok paling mereka sudah ukur kok, paling cuma diangkat angkat ukur, paling cuma buang sampah, paling cuma disuruh sapu kantor, cuci piring. Karena mereka sudah terbiasa dengan hukuman. Ternyata itu tidak membuat anak tidak memiliki identitasnya gagal. Seperti itu. Hukuman mungkin bisa Bapak Ibu baca di depan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian ada muncul identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini apabila kita sudah membuat yang namanya kesepakatan, keyakinan. Dan seperti itu. Misal, contohnya ada kemarin yang kami baca, ada kasus siswa itu sering datang terlambat. Hampir setiap hari dia datang terlambat. Dan dia tidak mengikuti mata pelajaran yang pertama karena memang dia terlambat. Setiap hari dia terlambat. Hukuman dikasih hukuman 3 kali, tapi bukan menjadi efek jerah. Cuma itu terulang terus. Karena dia berpikir paling cuma setelah ditanya siswanya ternyata dia bilang kalau terlambat kan disuruh angkat sampah. Besok terlambat angkat sampah. Ternyata itu bukan membuat dia jerah, malah bertambah karena dia sudah ukur sebatas ini saja yang bisa terjadi. Jadi olehnya kami itu diajarkan, diberi pemahaman tentang bagaimana kita mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, dibuat tadi keyakinan. Tadi ternyata anak-anak kita, khususnya di kelas 1, mereka sudah bisa memikirkan kira-kira kalau saya ingin apa yang dari berapa orang itu yang mereka minta ada yang tulis tanpa mereka sadari, memaafkan seperti itu. Karena itulah yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana dengan masalahnya kalau kasih maafkan, kasih diulang lagi, kasih maafkan, diulang lagi. Karena yang kita lakukan tidak ada tindak lanjutnya. Hari ini dikasih besok tidak. Itulah kelemahan kita karena
karena tidak ada tindak lanjutnya seperti apa yang saya maksud. Ada bikin surat hari ini, minggu depan surat itu kita tidak bisa perlihatkan lagi. Ini surat minggu lalu. Coba kita ini kasih lihat. Ini suratnya minggu lalu, tanggalnya sekian. Itulah kelemahan kita. Saya pribadi pun menyadari ternyata itulah kelemahan kita. Coba kita arsipkan baik-baik. Ini suratnya minggu lalu. Kamu katanya tidak mau mengulang lagi. Kenapa kamu mengulang? Jadi itulah tuntutannya kita. Itulah sebenarnya fungsi kita adalah menuntut. Tidak bisa kita lagi dalam kekerasan. Kamu ini sudah perjanjian. Pokoknya ini tidak mau tahu. Kamu perjanjian. Ternyata itu bukan salah. Itu tidak menjadi. Mereka sudah ukur. Ada dia cuma marah. Ada cuma pukul-pukul tidak. Jadi Bapak Ibu, saya harap nanti kalau sudah baca materinya, saya saja tergerak ya, karena salah satu guru yang paling sangat di sini adalah saya. Ternyata memang ada kalanya kita butuh anak itu bukan ditekan ya, didekati, di apa ya namanya. Nanti akan saya berikan sama Bapak Ibu kalau ada waktunya dibaca, tapi saya harap bukan kalau ada waktunya ya, diberi waktu untuk membaca, karena ini adalah tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Tugasnya kita adalah sebagai manajer. Kesimpulan yang pertama tadi, tugas sebagai manajer, kemudian motivasi ada tiga motivasi, kemudian posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini yang saya mintakan Bapak Ibu tulis, refleksikan. Ini yang kita buat, ini keyakinan sekolah. Sebenarnya tadi itu harus dibahas. Keyakinan sekolah itu berdasarkan peraturan yang ada di tata tertib yang ada di sekolah kita. Ini sudah dibagi-bagi semua secara keseluruhannya, secara mendetail. Nanti kita tinggal, tadi saya minta waktunya Bapak, cuma Bapak tidak bisa bersama kita hingga akhir, karena rencana saya akan ada keyakinan satu kita buat, akan dipajang di tempat di mana sering orang baca. Karena kalau modelnya seperti ini, tata tertib begini, otomatis warga sekolah tidak bisa baca. Kecuali kita memang menyempatkan waktu, tapi kalau dia sudah dipajang di dinding yang sering kita lalui, di welcome pertama kita datang, kita langsung lihat itu, saya rasa itu bisa menjadi salah satu motivasi diri, pengingat diri, sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu sudah mendaftar di CGP, nanti Bapak Ibu sudah paham ternyata hal-hal yang ingin kita terapkan itu, peraturan-peraturan misalnya itu adalah semua dimulai dari diri. Bagaimana kita mau memerintahkan misalnya seperti itu, kalau posisi sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita mewajibkan warga sekolah yang kita, anggotanya kita, kamu harus begini, tapi kita tidak bisa memulai dari diri. Jadi saya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ada motivasinya Bapak Ibu di dalamnya. Kemudian dari refleksi kita satu minggu kemarin, ternyata motivasi yang kita lakukan itu karena ketidaknyamanan. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin semester ini, semester berikutnya, sebelum memulai kegiatan KBM setiap semesternya, buatlah dulu keyakinan kelas supaya Bapak Ibu tidak kewalahan dan tidak naik darah dengan kondisi siswanya kita. Buat minggu pertama mungkin buat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuen. Konsekuen itu jangan dari kita Bapak Ibu. Mereka yang minta, mereka yang meyakini, yang seperti ini. Contohnya tadi dilarang, mereka tulisnya dilarang bolos. Ternyata positifnya di situ, disiplinnya nilainya itu disiplin karena bolos. Konsekuensinya apa? Mereka
kedepannya semester berikutnya karena kita sudah berada di penghujung semester, buat bentuk keyakinan kelas. Itu bisa per mata pelajaran, per kelas juga boleh. Nanti dari situ kita bisa mengurangi, saya rasa bisa mengurangi permasalahan yang ada. Ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan ini? Contohnya ya, kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kemungkinan adalah kesehatan. Tapi ini kemungkinan, tidak semua orang sama, konsekuensinya tidak sama. Seperti itu. Mungkin karena dia pakai helm karena ini gaya-gayaan, bukan untuk keselamatan. Jadi setiap orang memiliki ini keyakinan yang berbeda-beda. Ada sih SPP-nya, cuma saya lupa di mana SPP-nya, genggam tangan. Di mana genggam? Iya, besar. Nanti Bapak Ibu lihat ya, nanti saya bagikan untuk pembentukan ini. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Itulah kekurangan kita, karena saya sendiri wali kelas sudah berapa kali buat surat perjanjian. Saya yang teledor. Itulah kekurangan saya, karena saya tidak menyimpan baik supaya kalau dia buat kasus lagi kita bisa perlihatkan seperti yang disampaikan Ibu Halimah saya selesai sharing. Ini surat menang, ini tanda tanganmu. Yang buat ini kamu. Ibu tidak memaksakan kamu harus berbuat. Yang berjanji itu kamu, dan yang membuat konsekuensi adalah kamu. Jadi kira-kira kamu pikirkan. Mereka kan sudah bisa ya berpikir karena anak-anak itu sudah dewasa. Mereka sudah tahu kira-kira. Jadi begini terus dalam pembahasan. Kalau begini masalahnya, kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Kita ajak mereka untuk mencari jalan keluar bersama, bukan menekan mereka, bukan memaksakan mereka untuk ikut maunya kita. Gitu. Oh, begini saja. Kamu 3 kali terlambat, kamu bawa buku kandang. Benar itu keliru. Bisa-bisa dibilang bawa buku kandang, tapi harus konsekuen. Boleh. Tunggu ya, nanti saya kasih waktu untuk bertanya. Bapak Ibu angkat tangan supaya lebih hikmatnya lagi kegiatannya kita. Mungkin itu kan sampai mana ya? Oh, sampai di contohnya. Contoh yang ada. Contohnya ini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali yang tadi saya sampaikan. Karena tidak ada tinjau kembali, sehingga kita punya kegiatan itu putus di tengah. Mulai dari awal. Jadi siswanya kita begitu terus. Seperti itu. Saya terserah Bapak Ibu, motivasi saya dari Eka Putra ya. Saya beberapa minggu tidak hadir di sekolah,
Saya suka hal-hal yang seperti itu karena ajang silaturahmi juga dengan keluarga siswa. Cuma untuk merubah sesuatu yang negatif ke positif itu Bapak Ibu ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh kemauan. Intinya kita mulai dari dirinya kita seperti yang Bapak Ibu katakan. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan Ibu Alfiana? Saya persilakan. Oh Ibu Katia. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Iya. Tadi sekilas lalu saya dengar kalau di dalam pembuatan penyusunan keyakinan kelas itu menghindari kata-kata negatif. Iya. Jadi yang kata-kata digunakan itu kata-kata positif. Jadi kebalikan dari kata negatif. Misalnya jangan menggunakan kata jangan terlambat, tetapi mungkin iya, kata jangan, kata tidak itu kan mengandung nilai negatif. Kemudian kayak kata lambat, berarti mungkin katanya diganti lebih cepat, datang, hadir tepat waktu. Iya, atau dia hadir tepat waktu. Jadi tidak ada kata lambat, berarti kata bolos juga tidak ada. Apa lagi? Coba ya, bolos, datang tepat waktu, tidak boleh lambat, datang tepat waktu, bajunya tidak boleh di luar, misalnya seperti itu. Tidak boleh bawa pulpen, misalnya contoh kecil ya, tidak boleh tidak membawa buku catatan. Mungkin itu nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau saya mungkin nilai disiplin. Ternyata disiplin itu bisa membuat nanti tidak disiplin itu apa semua yang masuk di dalamnya. Disiplin berpakaian, disiplin Dalam belajar. Yang kedua tentang masih keyakinan kelas, berarti bukan tadi saya dengar yang saya paham ada dua versi itu disusun bersama-sama terus dengan satu kesepakatan. Yang kedua versi saya pahami bisa jadi setiap anak berbeda. Nah, berarti keyakinan kelas itu sifatnya individu. Misalnya jumlah siswa di dalam kelas ada 20 orang, berarti keyakinan siswa A sampai dengan yang anak ke-20 itu bisa jadi berbeda-beda. Karena kalau mungkin kesepakatan tentang keyakinan kelasnya sama, tetapi mungkin konsekuensinya karena dikembalikan kepada siswa, jadi konsekuensinya bisa jadi berbeda. Nah, pertanyaannya hal yang tetap dilakukan adalah menyusun bersama dengan menggunakan satu, tapi digunakan bersama-sama, atau itu setiap individu. Oke. Satu lagi ya. Saya kurang paham tadi di awal, mungkin karena gangguan dia konsentrasi, memang saya sulit memahami tadi. Ada 5 apa tadi? Posisi kontrol, ya. Posisi kontrol guru. Ada tadi penghukuman, kemudian teman, kemudian membuat merasa bersalah, dan yang terakhir apa tadi? Pemantau, manajer. Iya, pemantau. Tapi ada di tengah itu manajer. Maksudnya kenapa dia posisinya di tengah, terus yang lainnya itu di samping-samping dan bulat dia di tengah. Kan biasanya kalau kayak posisi posisi penyampaian informasi verbal itu kan informasi verbal namanya dalam bentuk gambar. Biasanya kan ada maknanya. Kalau dia posisinya di tengah mungkin mencakup ini ke bawah atau bagaimana? Oke, terima kasih, sangat apresiatif sekali, pertanyaannya sangat memancing sekali. Terima kasih. Yang pertama tadi yang bisa saya tangkap
bersama seperti itu. Pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya kita mengambil satu kesimpulan apabila di dalam kelas itu bisa 20 kepala dengan keyakinan yang berbeda-beda, terus dengan konsekuen yang berbeda-beda. Bisa saja kita di sini saja keyakinannya kita berbeda-beda, yang jadi pokok masalah, pokok pemikiran ibu itu bagaimana kita mau menerapkan satu misalnya kalau 20 itu pemikirannya sama-sama. Saran saya coba dulu karena saya sudah mencoba tadi dan menyimpulkan ternyata itu menuju satu nilai di dalamnya. Kemudian ada tadi itu tidak membuli. Kalau saya tadi itu tadi sampelnya 15 siswa. Tidak membuli itu di dalamnya itu saling menghormati. Nilainya yang di situ saya ambil. Mungkin nanti awal semester ibu tes dulu dengan sampel 20 siswa. Ini bisa ya setelah kapan saja ibu buat ruangkan waktu mungkin 1 jam pembelajaran karena itu lama. Ibu tes dari 20 sampel siswa ini keyakinan bagaimana yang mereka yang berbeda-beda keyakinan seperti apa. Rata-rata itu paling tidak terlambat, tidak bolos, terus minta maaf karena kutip tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Tadi seperti itu. Jadi itu saya rangkum dalam satu nilai. Berarti ada 2 nilai di dalamnya tadi, saling menghormati dengan disiplin. Itu yang saya angkat. Itu dari 15 ada 2 nilai keyakinan, disiplin dengan saling menghormati. Padahal banyak sekali yang mereka tulis tidak terlambat, tidak bolos, kemudian apa tadi yang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan satu lagi. Nanti atau begini, tidak masalah itu 20 keyakinan ini pendapat dari siswa kita ambil, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Kan ada kan mungkin kata-katanya yang berbeda. Ini kalau masuk sebagai disiplin, atau keyakinan, kita jadikan satu. Nah, mungkin seperti itu saja, ya, tidak terlalu banyak. Lalunya kan tidak terlalu diri dan sama sejenis. Nah, jadi kelompokkan saja yang sejenis, yang senada, seirama dia punya maknanya, satukan saja. Jadi, berarti intinya tetap sebenarnya kalau dari judulnya saja itu keyakinan kelas berarti keseluruhan. Cuma maksudnya berarti bukan individu, keyakinan kelas berarti setiap perbedaan dari siswa itu tentang keyakinan tadi kan nanti ada konsekuensi, katanya ada konsekuensi. Misalnya kalau saya melanggar disiplin waktu, saya mau menulis sebanyak 10 halaman, tapi mungkin bagi dia tidak. Nah, bagi dia mungkin lain, mungkin berpuisi, yang lain mungkin menyanyi, yang lain mungkin lari di lapangan. Nah, itu kan beda-beda. Jadi setiap anak mungkin beda kalau misalnya dia mengenal konsekuensinya. Nah, bagaimana itu? Apakah harus disatukan ataukah bagaimana menetapkan kan? Sudah pasti akan ditetapkan itu untuk keyakinan kelas. Pertanyaan yang kedua, baru saya ingat hampir sama kemarin yang kita melakukan. Ada teman yang menanyakan hal yang seperti itu karena ini konsekuensinya ini memang harus disusun bersama. Guru tidak bisa menetapkan secara sepihak karena yang mau mengerjakan misalnya apabila mereka melakukan kesalahan. Ibu Petik menjawab bahwa setiap kesalahan, setiap kasus itu kayaknya sepertinya kita tes dulu. Itu makanya kita lakukan dia bilang namanya kita identifikasi. Kira-kira dalam satu hari, dalam satu mata pelajaran, apakah sampai 5 siswa yang terlambat dan yang 5 tadi konsekuensinya berbeda-beda. Jadi kita sepakati semua. Tapi kan dalam satu hari itu tidak mungkin sampai 1 orang itu datang terlambat dengan yang 1 orang itu konsekuensinya mereka
yang sama. Jadi kita susun saja konsekuensinya, nanti seperti ini kan Konsekuensinya beda. Harus konsepnya beda karena iya, konsekuensinya itu memang penetapannya beda. Jadi semua yang anak-anak dan anak-anak tadi kita tampung. Kita tetap oh ini konsekuensi keyakinan keras di sini dan konsekuensinya seperti ini. Tapi maksudnya saya, apakah dalam satu hari itu, misal saya dalam Padayat meminta konsekuensi yang berbeda, konsekuensi yang berbeda, apakah ini jamin dalam satu hari itu saya dengan Padayat misal datang terlambat dan kami ingin konsekuensi yang berbeda. Jadi intinya ibu mulai dulu, ibu tetapkan dulu, nanti bagaimana perkembangan ke depannya, nanti ibu sendiri yang bisa, ibu yang bisa rasakan apa dia punya manfaatnya seperti itu barangkali. atau begini, yang kita buatkan dia atau kita buatkan semacam kayak kita gampang hilang, kita buatkan spanduk semuanya, kita tanda tangan bersama siswa. Kemudian kalau ada yang penurunan konsekuensi tadi masing-masing kita buatkan kolom saja. Karena mahasiswa itu maunya saya begini kalau Iya. salah. Dan kalau kita buat begini, maunya saya begini. Dan semuanya kita mau begini dalam satu. Itu saya bilang apa ya? Ditampung, pokoknya kita Terdaftar, ya daftar keyakinan jelas bersamaan dengan konsekuensinya masing-masing. Dan siswa yang berbeda. Intinya kan sama kayak begini. Kalau misalnya ikan tidak mungkin tuh disuruh hanya Iya. maksudnya yang kayak begitu berarti PPN tidak bisa ditambahkan. Kembali lagi ke kurikulum merdeka, ya kita tidak bisa dia tidak. Nanti mungkin sistemnya seperti itu. Kita pokoknya semua konsekuensinya dari anak tinggal kita pilih yang satu, oh ini bisa sama, oh ini maunya seperti ini. Dari 20 bisa jadi 10 yang 5, 2 yang sama. Karena berarti keyakinannya disepakati bersama, tetapi konsekuensinya bisa berbeda. Iya. Jadi kita kalau misalnya tidak cukup dalam satu bentuk spanduk atau daftar di yang pelajaran ini, bisa juga kita buatkan catatan di buku saja. Oh ini konsekuensinya si A, ini ini. Jadi kita boleh lihat itu konsekuensi A maunya. Tapi di sini kelasnya itu Sama. supaya semuanya sesuai dengan Karena begini, memang kalau kita bicara tentang siswa, kalau mereka sudah disiplin, maksudnya kita kan namanya memulai loh, dan sudah pasti di awal kita memulai itu tidak ada kata yang memang kayak maksudnya kayak ibu bilang tadi bahwa tidak mungkin dalam satu hari itu sampai 5 orang. Tapi kalau di situasi kita memulai, jangan 5, 10 orang satu kelas pun bisa terlambat. Begitu. Jadi tidak mulai dulu, terapkan dulu, nanti ibu akan merasakan manfaatnya. Karena beda sekolah, beda juga dia punya masalah, beda orang, beda masalahnya. Kayak saya, kalau di absen itu baik ibu Alfiana saja beda. Si ini dengan ibu Alfiana ini tidak pernah alfa, tapi dengan saya dia sering alfa. Jadi kita mulai, intinya kita kerjakan, kemudian kita tindak lanjuti. Seperti yang saya sampaikan tadi. kita berarti setiap guru itu beda ininya, keyakinan jelas atau keyakinan yang sama. Misalkan kita dipelajari di kelas supaya kalau bisa kalau sampai 12 guru berarti 12 keyakinan kita berkelas. Kan kita satukan saja bagusnya berarti itu kelas ini keyakinannya ini. Tapi konsekuensinya masing-masing guru itulah yang pegang. konsekuensi dari Guru yang pegang. Ibu alumni masing-masing ya. itu kan sebenarnya hanya masalah saja, tidak masalah berbeda kata, padahal ujung-ujungnya juga sama perjanjian. Cuma beda. Seperti apa ibu saya sampaikan ini, perjanjian apa yang kita sampaikan? Perjanjian apa? Apa tadi? Bukan apa nih? Perjanjian keras. Perjanjian ada tadi satu kata sebut apa tadi? Keyakinan, kesepakatan. Jadi hanya sekarang lagi ditekankan untuk karena keyakinan berarti kita meyakini
jelas kesepakatan. Kalau di Kumar dan kami belajar di CGP itu keyakinan inilah yang tadi yang disampaikan Ibu Hatia, mungkin hanya beda, tapi ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menggerakkan Bapak Ibu, kita mulai membuat keyakinan bersama. Kita sebelum memulai pelajaran itu mungkin kita bisa ini dulu dengan peraturan supaya mengurangi masalah. Iya, dimulai dari mungkin dikirimkan saja kayak sendiri. Atau ini ya, boleh masing-masing gimana? Ini di kelas bagusnya. Iya. Di kelas tahun nanti ya disebutkan saja, dibuatkan saja keyakinan di kelas, nanti saya cetak, ditempel di masing-masing kelas. Saja. Jadi untuk konsekuensinya nanti guru mata pelajaran yang bertanya langsung barangkali, gimana maunya? Kalau ini dikorangkan apa yang konsekuensi apa yang dilakukan? Jadi begitu. Tapi keyakinan kelasnya Satu kelasnya. Oh, berarti keyakinan kelas ibu, wali kelas yang nanti kita maksudnya mengorganisir ini nanti tanggung jawab masing-masing untuk kelas wali kelas. Nanti konsekuensinya kalau sudah dipajang, nanti konsekuensinya setiap guru mata pelajaran supaya kita mengurangi yang namanya hukuman tadi. Itu tadi maksudnya Ibu ya. Kita lanjut boleh, mungkin sudah terpersiapkan masalah kita next dengan yang ini tadi. Terima kasih Ibu Hatia, ini sangat luar biasa bagi saya. Ini adalah tugas saya nanti di aksinya di koneksi antar materi. Kenapa saya kasih bulat? Dia punya ini bukan, memang ini bermakna, gambar yang penuh makna. Ini memang saya buat begitu supaya maksudnya orang itu langsung membaca, oh ini bisa paham, oh ini maknanya seperti ini. Oke, saya tampilkan videonya Bu kalau kita tampilkan. Manajer itu kan manajer itu mengatur, nah? Ya, ini datang saja Bu. Iya, saya harus buat ada jadi saya sudah bermakna kan. Saya sudah download kemarin videonya. Sudah terlalu banyak seperti yang terbuka. Saya sudah download, cuma saya tidak tahu masuk di mana dia. Saya lupa. Sudah, kalau sudah kalau Ibu Lisa sudah mau oh iya, Ibu boleh Ibu, Bapak Ibu mungkin sambil saya cari kita tempel dulu yang sekolah impian tadi, sekolah yang kita mimpikan. Saya ambil videonya, tempel dulu kali itu. Oh, gini di webnya begini. Iya, kita yang langsung beri. saya dulu. Iya, boleh bagian. Salah Pak pada tapi tidak punya. Jangan kami bisa. Baru saya pegang kan dulu saya bertulisan Ternyata kesalahan Salah tulis. Ini pakai rem yang ini dan ini. Sudah video kalau tidak banyak pulang. Jadi mau ditambah ini tempelnya dan ada saya sambil saya bukakan videonya maka Ibu. Saya sudah download video. Lupa di mana. Gimana Pak ini? Silakan. Itulah kita harus bercermin saya setiap apa ya boleh. Yang mana itu? Marah.
Gimana nih? Kira-kira kita langsung tadi. Keluarga. Gimana gitu? Nanti saya cut itu Ya kita ini kalau untuk sekolahnya kita memimpikan sekolah ini sekolah damai, aman, tentram, sejahtera, aman. saya punya Indonesia itu landscape memang itu memang gitu. Ini tidak ada Tinis pergi sama dia itu sudah sana sungguh sudah saling kan Maju. Ibu kepala sekolah ini lama. Menyontek dia tarik Pak. siapa? Ih, semuanya punya tulisan sendiri. Terlalu keren dia begini. Lama-lama dia menyontek. Terlalu panjang. Sudah itu saja. Berarti dia terlalu banyak identifikasi. Kayaknya tidak cukup satu kertas, 5 kertas. Bukan 5 kertas. Ini video yang mudah-mudahan kamu suara. Soalnya dari waktu ini sudah dari suaranya sudah mulai sakit. Ibu dia. Hai guys, mari kita tempel Tidak boleh keinginan saya. Itu video yang cantik. Saya lupa. Soalnya dia Tidak boleh lagi kalau itu di atasnya banyak. tidak ke sini saya suara yang fotonya kami. Kita mau lagi saya. Ya, saya pendidik internasional serta melahirkan siswa-siswa yang berkompeten. Ani, kok itu apa kasih masuk suaranya ke sini? Tidak bisa. Sudah Ma- sebut kemarin. Masuk di dalam itu. Tidak bisa. Ya suara di situ. Pakai ani. Ya gini sama dengan video yang kita pertama di setiap LMS. Video ini yang kita memberikan angkatan dari angkatan ke angkatan. Hei. Terima kasih teman-teman, rekan sejawat guru-guru hebat. Jangan lihat nama yang di atas itu, lihatlah SMK yang satu terpadu. Sindure. Itulah kita semua di dalamnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala SMK satu terpadu Sindure, Bapak Ibu rekan sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Hari ini saya akan mengimplementasikan tentang budaya positif. Bisa dilihat di slide-nya. Oke. Ini ada rekamannya, cuma tidak terdengar. Saya skip dulu, saya akan menjelaskan tentang
selama 1 bulan, alhamdulillah saya sudah mempelajari 1 modul hingga selesai. Ternyata di modul itu ada 4 poin penting di modul 1. Itu waktunya kurang lebih 3 bulan sudah saya jalani baru selesai 1 modul. Ada 4. Yang pertama itu filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya selama ini mengajar tapi tidak tahu siapa sebenarnya Bapak pendidikan kita. Nanti sudah ikut pendidikan bergerak, baru saya tahu ternyata Bapak pendidikan itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itulah yang hari besar pendidikan diperingati setiap tanggal. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada nilai-nilai dan peran itu kita tidak tinggalkan dulu kata penggeraknya ya. Ternyata ada nilai dan peran guru-guru di dalamnya. Termasuk tadi yang kita sudah bahas tentang P5. Di situ ada kolaborasi. Jadi guru di satuan pendidikan itu dituntut untuk mampu untuk berkolaborasi. Kemudian ada sifat kolaborasi. Kemudian ada mandiri. Kemudian inovatif. Apalagi kita di SMK. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu belajar, terus belajar, dan hingga akhir hayat kita terus belajar, kita menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi janganlah terpaku dengan satu, banyak sumber-sumber belajar yang kita bisa tiru. ATM ya, ambil tiru kemudian dimodifikasi. Ada visi guru penggerak dan ada budaya positif. Ketiga-tiganya ini itu saling berhubungan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi jangan berani pastinya. Untuk menghilangkan budaya negatif, makanya perlu kita wujudkan budaya positif. Oke, saya menyimpulkan dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Ternyata di filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu mampu untuk menuntun, bukan merubah. Jadi kita guru ini tinggal memoles tumbuh kodrat anak itu seperti itu. Tapi untuk mewujudkan budaya positif ini tidak mudah Bapak Ibu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh keikhlasan untuk mewujudkan budaya positif. Kemudian budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki nilai-nilai guru penggerak tadi yang saya sampaikan: mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorongnya kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi budaya keyakinan sekolah tadi yang disampaikan oleh Bapak, ada tata tertib. Ini pemahaman saya ya. Saya menyimpulkan disiplin positif itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, ini jawaban saya. Pertama itu pemahaman Anda tentang konsep-konsep tinggi yang telah saya pelajari itu tentang disiplin positif. Yang pertama itu harus dipahami terlebih dahulu, memulai untuk menerapkan dan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Tanamkanlah dalam diri terlebih dahulu agar mudah untuk berbagi kepada orang lain. Jadi budaya positif ini saya menyimpulkan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kita itu kita harus berusaha dari diri kita dulu. Untuk dicontohi oleh orang lain tanpa harus berbicara banyak, kita harus menanamkan dalam diri kita. Sehingga apabila kita ingin mengimbaskan kepada rekan sejawat, itu sudah mudah karena kita sudah berbuat. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari
Jangan. Jangan. Dika. Selanjutnya itu pengalaman. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif maupun di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Pengalaman saya ketika saya ingin menerapkan konsep budaya positif di sekolah, saya berhadapan dengan banyak masalah siswa yang sering datang terlambat dan bolos pada mata pelajaran tertentu. Saya menyelesaikan masalah ini dengan penerapan segitiga restitusi dengan metode menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi dalam penyelesaian masalah kita itu bagaimana ya kita berusaha untuk tidak langsung mengerasi. Kita identifikasi dulu apa yang menyebabkan anak itu berbuat masalah. Kemudian berdasarkan keyakinan kelas yang sudah saya tanyakan sama siswa, mereka rata-rata minta itu kalau ada masalah surat dulu Bu, kasih surat peringatan seperti itu, surat perjanjian. Alhamdulillah untuk anak wali saya sudah ada 2 orang yang perkembangannya sangat signifikan dengan adanya surat pernyataan itu atas nama sampai di sini Abdi ya. Abdi dengan saya baru lihat ini Abdi. Saya sudah mengunjungi tadi, ternyata beliau habis kecelakaan Bapak Ibu, saya informasikan dia tidak sempat ke puskesmas karena hanya dirawat di rumah. Tadi saya sudah kunjungi, itu habis kecelakaan mungkin 1 minggu ke depan itu dia tidak bisa hadir karena luka dari dua kakinya semua luka, kemudian bagian tangan seperti itu parah. Cuma saya sarankan tadi kalau bisa dibawa ke puskesmas sehingga ada surat keterangan sakit. Selanjutnya, bagaimana perasaan saya? Saya sangat bangga dan bahagia karena dengan saya berbagi informasi dengan rekan sejawat seperti ini tentang penerapan budaya positif dan penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi, saya bersama bapak ibu bisa menjalani di sekolah. Alhamdulillah saya dengan Ibu Nisa itu selalu sharing dalam penanganan masalah. Saya mengajak bapak ibu, kita gunakanlah metode ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, sehingga sekolah kita itu bisa terwujud budaya positif ramah terhadap siswa, dan pembelajaran yang ada di sekolah kita itu semua berpihak pada siswa. Saya mengajak bapak ibu bagaimana kita bisa berbagi pelajaran dengan siswa itu dengan kondisi yang bahagia. Janganlah bapak ibu merasa tertekan dan siswa kita juga merasa tertekan dengan metode-metode yang kita gunakan seperti itu. Karena ketika aura bahagia melekat dalam diri kita, insya Allah apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Saya rasa mungkin cukup untuk penerapan budaya positif. Nanti saya buat posternya, kemudian ditempel di sekolah di mana bisa dibaca setiap saat. Bapak Ibu minta waktunya 2 menit sampai 3 menit ya, sebaiknya kita speaking dulu supaya lambung kita itu menampung makanan. Awas makin laju. Slow. Ya, makin slow. Oke, lanjut. Dengan
Yang warna biru ini untuk konsekuennya. Jadi yang nomor tulis itu kira-kira kalau dilanggar apa konsekuennya? Bukan sanksi, bukan hukumannya. Kira-kira ini ibu harap dan memang ini konsekuen. Konsekuen misal tadi tuh datang tepat waktu. Jangan terlambat. Berarti bahasa positifnya datang tepat waktu. Yang kita buat tadi itu yang
dihukum. Bukan. Satu saja, konsekuen satu. Bukan nih. Kemudian buat konsekuen yang tidak memberatkan kamu. Karena ini yang buat ini kamu, yang minta ini kamu. Kita yang sepakat sama-sama. Bukan ibu punya ya, bukan ibu punya mau. Kamu sempat. Berarti kalau dipulangkan, Pelanggar apa? pulangkan PGD. Jadi jangan membuat konsekuen yang menyakitkan dan memberatkan kamu. Yang menyakitkan bukan bereng. Disuruh lari-lari, suruh jalan jongkok. Kira-kira mau tidak kamu seperti itu? Tidak mau. Kita ini sudah SMA. Jadi simpel saja dimaafkan. Kalau kita lahir berarti maafkan lah kita lahir terus. Maafkan. Maafkan deh. Ingat, konsekuensinya itu buat sesuai yang ada di pikiranmu. Maafkan. Sama maafkan. Apa kira-kira? Kalau saya satu, ibu ambil tidak pasti, Ambil tidak ada. untuk kelas, nanti kan dari sini kelas, di sini nanti yang LPS, yang kelas 11 di sini ya, yang kelas 10 nanti tetap di sini. Kasih sudah gitu. Maafkan ya. Kan beda di dia, saya tidak. Nih, mau ke mana, Pak? Buang sampah. Kalau buat salah, tolong dimaafkan. Iya. Marut. Kalau baca kamu maaf.
Apa? Tapi ya, itu bukan begitu ya, Mak. Ada satu yang begitu, tapi ada sepuluh. Ambil main, ini mata. Oh, sih, kalau kita mata ya. Itu bukan satu yang dari Mak. Bukan di Otomatis kalau dikasih surat perjanjian
dari ini, Dika. Ya jauh kita. Habis. Kau perlu berapa orang?